Halo anak-anakku yang cerdas. Apakah kalian pernah melihat bunglon? Mengapa bunglon merubah bentuk tubuhnya? Yuk kita cari tahu. Halo anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang adaptasi pada tumbuhan dan hewan. Bunglon merubah warna tubuhnya adalah salah satu bentuk adaptasi. Tujuannya untuk menghindari diri dari musuhnya. Betul. Berdasarkan bentuknya, adaptasi itu dibedakan menjadi 3. Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Betul sekali. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya, dengan fungsi organ alat tubuhnya yang tampak dari luar. Contohnya, kaki pada burung, kaki pada beberapa unggas. Yang selanjutnya apa anak-anak? Ada yang tahu lagi? Iya, paruh pada burung dan mulut pada beberapa serangga. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup yang terlihat dari fungsi kerja alat tubuhnya. Contohnya, misalnya pada beberapa hewan herbivora, misalnya sapi, kambing, itu mengeluarkan enzim selulase yang fungsinya untuk mencerna makanannya berupa rumput. Yang selanjutnya, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya dengan cara bentuk tingkah lakunya. Misalnya, ada beberapa mimikri. Mimikri adalah bunglon merubah bentuk tubuhnya. Yang kedua, autotomi pada cicak. Misalnya memutuskan ekornya ketika ada pemangsanya. Yang ketiga, ada beberapa beruang berhibernasi, yaitu mereka yang pada waktu musim dingin mereka pergi ke kutub untuk bersembunyi di dalamnya. Atau misalnya ada kamuflase pada kura-kura. Itu adalah contoh adaptasi dengan cara dia menggali beberapa lubang untuk menipu musuhnya. Yang selanjutnya, selain pada hewan, tumbuhan pun mengalami adaptasi juga, beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara misalnya beberapa hewan tanpa tumbuhan, yaitu dengan cara mereka beradaptasi dengan lingkungan gurun. Misalnya tumbuhan ini disebut tumbuhan xerophyt, misalnya kaktus. Yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau biasa disebut dengan tumbuhan higrofit. Ini misalnya adalah beberapa lumut, pakis, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah berair. Misalnya teratai, enceng gondok, dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Salam.